Jurus kedua yakni kelola emosi. Ada yang saya minta kembali membacakan di atas slide. Di sini kita akan belajar mengenal jurus kedua, yaitu kelola emosi, kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Ya, jadi selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosi, emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah materi kedua yang ingin saya sampaikan kepada sekalian untuk berbagi informasi, berbagi materi tentang bagaimana kita mengelola emosi. Materi ini adalah merupakan materi yang sangat penting, dan kemarin juga waktu pelatihan ini sangat dianjurkan karena Bapak Ibu sekalian, kita menyadari bahwa itu emosi. Kalau kita emosi, luar biasa dampaknya bagi diri kita maupun di sekitar kita. Karena biasanya kalau kita emosi bisa menghasilkan sesuatu yang tidak baik atau hasilnya tidak sesuai apa yang kita inginkan. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut slide berikutnya. Ya, ini aktivitasnya, refleksi, konsep, dan aplikasi. Ini di atas. Apa yang Bapak Ibu sekalian lihat di atas gambarnya? Kertas. Baru saya tuh lihat, Pak. Kertas yang di Kertas yang di apa? Yang di Remuk. bukan kertas. Iya. Jadi ada beberapa langkah itu di atas, beberapa langkahnya. Yang pertama, setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Kemudian kedua, fasilitator akan membacakan sebuah cerita. Kemudian ketiga, peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Dan jika merasa marah, kertas dapat disobek. Jadi yang keempat, proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan membagikan kertas. Tidak, saya sudah sediakan. Jadi ini sebentar saya bagi kepada Bapak Ibu. Iya, ada ceritanya sebentar. Tinggalkan apa? Bagaimana berekspresi lewat cerita tersebut. Jadi ada ceritanya ini sebentar. Saya tunjukkan ya. Saya ada slide. Ya. Silakan salah satu Bapak yang membacanya. Ada pesan di sini. Iya, sebentar ya. Oke. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah,
Ya, selesai. Selesai. Ya, apa yang dibacakan Pak Arianto tadi itu lewat kertas tersebut. Bagaimana ekspresi Bapak mendengar dan cerita di atas? Silakan ekspresikan lewat kertas yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu, silakan menarik cerita tersebut sesuai dengan sesuai dengan cerita di atas. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ya, dia tak Mbak bisa bawa motor. Silakan ekspresikan seakan pintar dia bawa motor. Jadi siapa yang kertasnya masih utuh? Utuh. Bosnya dengan Pak Arianto. Kalau saya sudah emosi Pak. Kita Bu Anita, oh Bapak Kepse juga masih aman. Ya, siapa yang sudah tahu dari kertasnya? Kemudian Pak Sadi, terus malam. Wah, Bu Fitra luar biasa di sini. Ini kertasnya sudah hancur. Bu Ernalis masih setengah, masih bisa menahan emosi ya. Ya, kita lanjut cerita selanjutnya. Kasih buku bahasa Indonesia baca. Ya, silakan Bu Husna. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Dari cerita kedua, kembali saya tanya kepada Bapak Ibu, bagaimana kondisi kertasnya? Apa masih diremas atau dielus-elus saja atau diusap-usap? Masih ada yang utuh? Oh, Pak Arianto sendiri masih utuh. Masih utuh Pak, oh Pak Kepse juga masih utuh. Ya. Ini luar biasa intinya. Kalau dari remuk kembali utuh pas sabar mereka. Iya. Selanjutnya cerita ketiga. Siapa yang mau membaca? Bu Fitra. Kita baca Bu Fitra. Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Sudah begini. Ya. Lewat cerita ketiga. Kembali kita melihat bagaimana ekspresi kita lewat kertas yang Bapak Ibu pegang. Apakah sudah hancur atau masih ada yang utuh? Apa yang sudah robek? Tidak ada yang robek. Masih ada yang robek nih. Masih ada, masih aman. Masih aman. Ada istighfar. Masih aman, ya. Masih aman. Yang keempat. Ya, saya baca. Siapa yang baca? Ya. Kita. Saya menangis bersama.
Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Iya. Ya, lewat cerita keempat. Kadangnya cerita ini kadang pasti terjadi di siswa kita. Dan pasti perasaan kita tidak tahu apakah jengkel atau ya intinya sabar. Sabar. Jadi kertasnya masih kondisi tidak aman, masih hancur. Kelima, saya baca ya. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak ibu berkata, "Maaf, saya temannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin ke sekolah karena tidak mau ketinggalan belajar. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Jadi dari penutup cerita masih ada selanjutnya. Iya, masih ada. Nomor 6. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh, ya Pak Guru, Bu Guru. Tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan adatnya yang tadi dicari-cari Bu Guru. Andi pamannya pun berpamitan. Jadi bagaimana kembali? Betul ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan Bapak Ibu guru, melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Jadi kesimpulannya dari cerita tadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin meminta Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya lewat cerita tersebut. Saya persilahkan kepada Bu Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi berdasarkan cerita tadi dari awal sampai akhir, disinilah kita perlunya untuk terus mengontrol emosi kita. Entah itu dari awal kan dimulai dengan macetnya kendaraan kita. Kadang saat apalagi kita tergesa-gesa buru-buru ingin sampai ke sekolah, tapi karena adanya hambatan tersebut pasti otomatis emosi kita akan muncul timbul. Lama-kelamaan adanya lagi masalah tersebut. Untuk mengenai siswa yang datang terlambat, mungkin kayak di sini masih bisa dimaklumi, entah itu dari jarak rumah ke sekolah. Kalau saya di sini Pak masih bisa memaklumi untuk siswa kita sendiri. Kemudian dari perangkat ajar kita, di sini lagi ada
mungkin emosi kita muncul kembali karena bahan ajar yang akan kita gunakan ternyata tidak ada di tempat. Di sini perlu lagi emosi kita dikontrol lebih dalam. Nah, selanjutnya ada lagi tadi pamannya, setelah ada penjelasan lebih jauh, ternyata semua masalah pasti ada akibatnya, penyebabnya. Jadi disinilah perlu kita sebagai seorang pendidik, guru harus lebih bisa mengontrol emosi. Sekian dan terima kasih. Masih ada minta pendapatnya. Kasih Bunita. Bunita. Harus pakai mic kan? Iya harus. Pak Hasan. Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jujur saya juga terus terang orangnya emosian. Jadi melihat tadi cerita yang di atas tadi ini, mulai dari awal sampai di akhir. Jadi kita itu sebagai seorang pendidik harusnya jangan langsung emosi. Kita harus mengingat dari kejadian awal, seperti ketika kita mau mengajar, bahan ajar kita itu tidak ada, tapi ternyata terjatuh di jalan, kita tidak ingat. Jadi intinya di sini kita sebagai pendidik harus lebih bisa mengontrol emosi kita. Jangan terlalu cepat untuk marah, apalagi kita menghadapi siswa. Jadi ya lebih bisa kita bertoleransi terhadap siswa, menanyakan misalnya kenapa terlambat, karena kejadian seperti itu. Ternyata ada yang datang kemudian menjelaskan masalah yang terjadi. Jadi intinya Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu harus lebih bisa, terutama saya sendiri yang sejujurnya gampang juga emosi. Jadi di sini saya bisa lebih belajar untuk insya Allah lebih bisa mengontrol emosi untuk menghadapi siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arnita, masih ada yang mau menambahkan satu kali lagi? Kita Bu saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Melihat cerita tadi di atas, terkadang kala dalam kehidupan kita memang kita pernah mengalami situasi seperti ini. Tapi kalau menurut saya, pada saat kita mengalami hal seperti itu, saya tidak langsung, saya mengambil sisi positifnya, saya akan mengambil hikmahnya dan menelusuri apa sebenarnya penyebab kejadian dari tersebut dan menjadikan pembelajaran. Macam tadi kalau habis bensinnya, oh iya, berarti kita harus selalu berhati-hati. Oh, pada saat kita akan berangkat ke sekolah, kita harus bisa cek dulu bagaimana. Kemudian tadi pada saat anak-anak ketiduran atau ada tadi terceder, berarti kita menjadikan pembelajaran pada diri kita bahwa setiap akan melakukan sesuatu kita harus berhati-hati lebih. Kemudian dan tidak akan muncul emosi tersebut. Dan kalau saya bagaimana caranya menyelesaikan, saya kembalikan kepada yang di atas, berbanyak istighfar. Oke, makasih banyak. Masih ada yang mau menambahkan? Harus tadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, dari penyampaian Bapak Ibu sekalian yang tadi disampaikan semuanya benar. Kenapa? Memang kita sebagai guru atau tenaga pendidik memang harus bisa betul-betul menguasai emosi. Kenapa? Karena setiap perbuatan atau apa yang kita lakukan
dalam melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah dalam kaitannya dengan peserta didik, pasti kita akan mengalami berbagai masalah yang akan muncul, sehingga kita sebagai peserta didik, kita sebagai tenaga pendidik dituntut untuk betul-betul bisa menguasai emosi kita, karena apa yang tadi disampaikan Ibu Saadia, bahwa setiap dalam mengambil keputusan, utamanya kepada siswa atau menilai siswa atau apa perilaku yang diperbuat, memang kita harus mengetahui latar belakang apa penyebab masalah atau bagaimana siswa tersebut, umpamanya kasusnya sering terlambat, harus kita tahu kenapa sering terlambat ke sekolah. Jangan langsung mencas bahwa memang begitu siswanya, sering memang terlambat. Iya, dan biasa kita juga bilang itu lagi siswanya, dan memang itu kok teman tuh sering terlambat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dari materi tadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa kita sebagai peserta didik harus benar-benar mampu menguasai emosi. Jangan langsung memvonis negatif terhadap siswa atau peserta didik kita. Bapak Ibu sekalian, saya kira materi untuk hari ini tentang mengenal atau mengelola emosi cukup, saya kira, dan semoga bisa menambah pengetahuan kita dalam melaksanakan tugas dan aktivitas sehari-hari kita, utamanya dalam menghadapi peserta didik kita. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kata yang salah itu berasal dari saya. Kalau ada kata yang baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.